Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Sendang Banyu Getih bagian ketiga. Sebelum bercerita jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Dari sudut pandang Cahyo, Mas Tiko yakin anak-anak perempuan itu bukan manusia? Tanyaku yang baru saja mendengar penjelasan tentang permasalahan di desa Banyujiwo. Saya yakin mas, saya lihat sendiri tubuh anak-anak itu seperti jasad yang sudah membiru dan bengkak. Bahkan setelah dihantam kapak meremukkan kepalanya, mereka masih bisa bangkit dan mencoba menyerang warga desa. Jelas Tiko. Aku masih tidak percaya dengan ucapan Tiko. Mayat hidup, anak-anak, terlebih lagi mayat itu kembali utuh dan menyerang warga desa setiap hari hitungan tertentu. Apa warga desa ada yang mengenali jasad anak itu? Tanya Cahyo. Tiko menggeleng. Tidak ada Mas Cahyo. Warga desa sendiri bingung dengan masalah ini. Pak Juwono keluar dari kamarnya setelah memastikan Menur sudah tertidur dengan nyaman di kamarnya. Gimana Menur Pak? Tanya Pak Karyo. Sudah istirahat Pak Karyo. Saya tidak menyangka akhirnya akan ada hari seperti ini. Hari dimana Menur bisa pulih. Balas Pak Juwono. Alhamdulillah ya Pak, balas Badrun. Beberapa gelas kopi panas diantarkan lagi oleh Mbok Tumi untuk menemani perbincangan malam kami. Saya mendengar cerita Mas Tiko dari dalam kamar tadi. Apa itu benar Mas? Tanya Pak Juwono. Benar Pak, saya baru saja pulang dari kampung setelah 5 tahun merantau. Saya sendiri hampir tidak percaya, jawab Tiko. Pak Juwono menghela napas dan menyeruput kopinya. Sebelum kejadian Menur, saya termasuk orang yang cuek dengan hal gaib. Sekarang saya baru tersadar betapa dekatnya hal-hal seperti itu di kehidupan kita. Pak Juwono seolah merenungkan sesuatu di pikirannya. Hal gaib, jin, iblis, roh jahat, sihir, itu memang ada Pak Juwono. Bahkan hampir di semua kitab agama, apapun menceritakan akan hal itu. Tidak untuk ditakuti, tapi juga tidak untuk diremehkan. Selama kita dekat dengan tuntunan yang Maha Pencipta, kita pasti akan dijauhkan dari masalah yang berhubungan itu semua. Ucapku berusaha menenangkan Pak Juwono. Pak Juwono kembali menghela napas. Terlihat wajah khawatir masih terpampang di wajah Pak Juwono. Oh iya Mas Cahyo, ini sertifikat sawah seperti janji saya. Nanti biar Pak Karyo yang mengurus masalah balik nama dengan administrasinya, ucap Pak Juwono. Opo iki Pak Karyo? Tanyaku bingung. Pak Karyo tertawa. Ia menjelaskan mengenai sayembara yang diadakan oleh Pak Juwono. Aku memang sudah membaca pengumuman yang dibuat oleh Pak Juwono, tapi aku tidak menyangka beliau sampai benar-benar menyerahkan hartanya itu kepadaku. Enggak mau. Saya enggak bisa garap sawah. Balasku menggeser kembali sertifikat tanah itu. Maksud Mas Cahyo, bukannya Mas Cahyo ngebantu kami karena tawaran hadiah ini? Tanya Pak Juwono. Aku pun menggeleng dan menoleh kepada Pak Karyo. Enggak, Pak Karyo cuma bilang ada saudaranya yang minta tolong. Awalnya saya nggak mau, biar Danan saja yang kesini. Tapi Pak Karyo bilang, katanya sekalian mau ada hajatan, ada yang potong kambing, tumpengan, banyak makanan enak, katanya, balasku. Memang semenjak terbebas dari jagat segoro demit, aku hampir tidak bisa menolak godaan makanan yang selama ini tidak bisa kami makan selama di alam itu.
Lah, ini gimana Pak Karyo? Tanya Pak Juwono. Saya sengaja Pak Juwono. Orang-orang ini mungkin akan mundur kalau ditawari hadiah atau bayaran besar. Saya sendiri nggak begitu mengerti pemikiran mereka, ucap Pak Karyo. Aku mencoba meneruskan agar mereka tidak salah sangka. Enggak gitu Pak. Pak Lek selalu bilang, kalau kita butuh duit atau harta, ya harus kerja. Kalau menolong, ya tujuannya supaya menyelesaikan masalah, bukan tujuan yang lain. Doanya beda, jelasku. Terus, sawah ini gimana? Saya sudah janji loh, balas Pak Juwono. Sawah sebesar itu pasti memperkerjakan banyak warga desa kan? Biar terus seperti itu saja Pak. Jadi bisa jadi rezeki buat orang lain juga, balasku. Pak Juwono sepertinya mulai mengerti maksudku. Sementara Pak Karyo malah tertawa kecil dengan jawabanku. Tinggal janji Pak Karyo aja. Hajatannya di mana? Tumpengannya? Tanyaku sembali melirik sinis Pak Karyo. Ia masih tertawa, seolah tidak kehabisan akal. Tenang, saya juga nggak bohong. Setelah Menur sembuh, Pak Juwono pasti akan ngadain hajatan. Iya kan Pak? Ucap Pak Karyo. Iya Mas, saya memang sudah nyiapin 5 ekor kambing untuk selamatan. Mas Cahyo jangan buru-buru pulang ya, ucap Pak Juwono dengan penuh harap. Aku pun menatap wajah Tiko dan Badrun. Enggak kok Pak, sepertinya saya akan lama di sekitar sini. Masalahnya yang dihadapi di kampung Tiko sepertinya tidak akan bisa selesai dalam waktu cepat, balasku. Saat itu Tiko dan Badrun tersenyum sambil berpandangan. Sepertinya jawabanku berusaha membuat mereka cukup lega. Walau sebenarnya aku masih ragu apa aku bisa menghadapi masalah yang ada di desa Tiko. Oh iya, satu lagi Pak Karyo. Mungkin kita butuh tempat menginap untuk 1 orang, pintaku kepada Pak Karyo. Memangnya buat siapa Mas? Danan. Dia lebih mengerti tentang masalah Tiko. Semoga saja dia bisa datang dalam waktu cepat. Aku lupa sampai jam berapa tadi malam. Kami berdiam di rumah Pak Juwono. Akhirnya kembali ke rumah Pak Karyo. Tidak jauh dari jam subuh. Saat terbangun aku pun keluar untuk menikmati udara pagi, bukan udara siang, yang menurutku masih cukup segar. Bukan salahku hingga bangun kesiangan. Perbincangan semalam berhasil membuat kami banyak kehilangan waktu untuk tidur. Bahkan Pak Karyo sendiri pun masih tertidur di kamarnya. Sebuah angkot terhenti tak jauh dari dekat rumah Pak Karyo. Entah mengapa aku mengingat kejadian yang mengesalkan di saat aku dan Danan hampir mati melawan sosok ludruk topeng ireng di tempat ini. Sementara Pak Lek dengan santai turun dari angkutan umum. Mas Cahyo, sudah bangun? Ucap Pak Karyo yang turun dari angkutan umum itu sembari membawa belanjaan. Lah Pak, saya kira masih tidur, balasku. Enggak dong Mas Cahyo. Pagi-pagi saya harus cek pekerjaan di balai desa dulu dan nitipin kerjaan ke teman-teman kalau mau izin, balas Pak Karyo yang memang kembali dengan mengenakan seragam. Aku pun membantu Pak Karyo membawa belanjaan yang ia bawa ke dalam rumah. Tapi rupanya ada 2 orang lagi yang turun dari angkutan umum itu, Tiko dan Badrun. Hati-hati Yole, nanti habis narik Bapak mampir ke sini lagi, ucap Pak supir angkutan umum itu. Badrun mencium tangan Bapak itu dan menyusul kami. Walah, Mas Badrun itu anaknya Pak Mardi, tanyaku. Iya Mas, harusnya Pak Lek juga kenal sama dia kok, balas Pak Karyo. Aku pun memberi salam pada Tiko dan Badrun dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Niatku yang sebetulnya menikmati udara pagi, maksudku udara siang,
kini dengan terpaksa harus kuubah. Dengan kedatangan Tiko dan Badrun, artinya aku harus merubah niatku dari penikmat pagi menjadi mandi. Beruntung, air di desa Banyumulyo cukup segar hingga aku bisa menikmati segarnya air ini sebagai pengganti udara pagi yang kulewati. Apalagi mulai tercium aroma masakan dari Bu Karyo dari arah dapur. Aku sudah bisa membayangkan menu sarapan pagi yang akan tersaji nanti. Mohon maaf ya Pak Karyo, saya nggak bilang langsung kalau mau minta tolong tentang masalah desa saya. Terdengar ucapan Tiko membuka pembicaraan mereka. Halah, nggak apa-apa kok Mas Tiko. Kalau Mas Cahyo nggak keberatan, saya juga pasti akan bantu sebisanya. Jangan sampai kita nggak mau saling bantu cuma gara-gara berasal dari desa yang berbeda, balas Pak Karyo. Aku pun ikut nimbrung ke dalam perbincangan mereka sambil menyelimuti tubuhku dengan sarung untuk mengurangi rasa dingin setelah mandi. Tenang saja Mas Tiko, sudah bener kok Mas. Mas Tiko minta bantuan ke sini. Kalau sampai tidak ditangani, mungkin masalah itu bisa merembet ke desa-desa lain, balasku. Yang benar Mas Cahyo, bisa merembet ke desa lain? Tanya Badrun bingung. Tidak menutup kemungkinan Mas. Banyak kejadian ketika desa yang diincar sudah tidak menghasilkan tumbal lagi. Mereka pindah ke desa lain, balasku sembari mengingat kejadian yang pernah kutemui sebelum-sebelumnya. Sepertinya ucapanku barusan malah membuat mereka bertiga semakin khawatir. Aku pun memutuskan untuk menutup mulutku sembari menikmati teh hangat yang sudah disediakan untuk kami. Tapi Mas Cahyo mau kan mampir ke desa Banyujiwo membantu desa saya? Tanya Tiko memastikan. Aku mengangguk dan meletakkan cangkir tehku. Iya Mas, hari ini saya mampir dulu ke rumah Pak Juwono memastikan keadaan Menur dulu. Besok pagi kita ke desa Mas Tiko ya, balasku. Matur nuwun Mas Cahyo. Semoga dengan kedatangan Mas Cahyo, masalah di desa saya bisa segera selesai, ucap Tiko. Amin Mas, balasku singkat. Walau berkata begitu, sepertinya aku mendapat firasat bahwa permasalahan di desa Tiko bukan perkara mudah. Ada sesuatu yang disembunyikan di sana, entah oleh warga desa atau orang yang memang mulai permasalahan itu. Yang pasti, aku merasa bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Mas Cahyo, teriak Menur dari dalam rumah. Ia bergegas menjemput kami berempat yang bahkan belum masuk ke halaman perataran rumahnya. Iyalah Menur, nungguin toh? Tanyaku. Jelas Mas, Mbok Tum udah masakin yang spesial hari ini buat Mas Cahyo, ucap Menur dengan bersemangat. Ayam bakar, sayur lodeh, bener gak? Ucapku sembari menajamkan penciumanku. Menur terlihat heran dengan tebakanku. Kok Mas Cahyo tahu? Berarti Mas Cahyo bener sakti ya? Tanya Menur. Jelas, ilmu dasar dari kanuragan adalah mengetahui jenis masakan dari jarak jauh, balasku iseng. Pak Karyo dan yang lainnya hanya tertawa mendengar jawabanku. Bisa saja Mas Cahyo, balas Pak Karyo singkat. Kami pun berkumpul kembali ke rumah Pak Juwono. Aku memeriksa keadaan Menur yang berangsur-angsur pulih. Walau masih terlihat kurus, tapi kulit Menur sudah kembali normal dan tidak pucat seperti sebelumnya. Kalau Menur makan yang banyak, mungkin seminggu sudah bisa benar-benar pulih, ucapku. Tuh Menur, kalau disiapin masakan sama Mbok Tumi, dihabisin ya, ucap Pak Juwono. Iya Pak, balas Menur. Sudah tidak banyak perbincangan lagi saat itu. Hampir semua sudah dibicarakan semalam. Aku hanya mengajak Pak Juwono keliling rumahnya sembari memeriksa apakah ada benda pembawa teluh yang masih tertinggal di sana. Saat itu aku sekaligus mengajarkan doa-doa dan ayat-ayat yang seharusnya bisa memantau memulihkan
dan menjaga Menur dari hal-hal yang serupa. Lantunkan doa-doa itu sebelum Menur tidur ya Pak. Kalau bisa mengajarkan Menur menghafal, itu lebih baik, ucapku. Baik Mas Cahyo, terima kasih. Tapi saya mau tanya sekali lagi ya Mas. Tanya apa Pak Juwono? Benar Mas Cahyo tidak mau menerima pemberian saya, ucap Pak Juwono. Aku menghela napas. Tawaran Pak Juwono memang menggiurkan untuk orang lain. Tapi untukku yang senang hidup bebas dan tidak ingin terikat akan harta, rasanya pemberiannya benar-benar tanggung jawab yang besar. Tidak Pak, kalau Tuhan berkehendak memberikan saya melalui Pak Juwono, mungkin akan ada waktunya. Tapi saya yakin bukan barang seperti sawah ini, balasku. Kali ini Pak Juwono mulai terlihat menyerah. Semoga saja ucapanku bisa membuatnya paham. Kami pun kembali dan mulai menikmati hasil masakan Mbok Tumi yang sedari tadi sudah menggoda penciumanku. Pokoknya kalau Mas Cahyo butuh bantuan dari saya, segera kabari saya, pinta Pak Juwono sebelum bergabung dengan yang lainnya. Setelah selesai dengan urusan Pak Juwono, aku mengirim pesan singkat pada Danan dan Pak Lek mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Desa Tiko. Mereka pun merasa ada hal yang aneh dan serius. Namun aku harus memastikan dengan mata kepalaku sendiri sebelum meminta mereka meninggalkan urusannya di tempat masing-masing. Yang aku tahu permasalahan yang sedang diurus oleh Pak Lek dan Danan juga tidak kalah penting. Desa Banyujiwo, persis seperti cerita Tiko. Desa Banyujiwo terletak cukup terpencil dengan melewati jalur-jalur hutan. Namun setidaknya motor masih bisa masuk dan melalui jalan setapak yang memang dibuat oleh warga. Mas Cahyo, serius mau nerobos naik motor antik itu? Ucap Badrun berusaha menghaluskan ucapannya. Lah, jangan diremehin sih Mbah. Dia udah ikut berpetualang ngurusin demit-demit antar kota. Balasku membanggakan motor Vespa tuaku. Ya sudah, kita pelan-pelan saja kalau gitu, ucap Badrun lagi. Kupikir desa Banyujiwo hanya desa yang berdiri sendiri di sana. Tapi ternyata tidak. Desa itu berdampingan dengan beberapa desa lainnya, dengan aliran sungai yang berbatasan dengan hutan-hutan yang terlihat masih liar. Ternyata ucapan Badrun benar, walau sudah terbentuk jalan setapak, tapi jalur menuju desa masih cukup berat untuk dilewati motor tuaku. Mas Cahyo, simbahnya masih ngambek gak sih? Teriak Badrun dan Tiko yang terlihat kehabisan napas mendorong motorku di belakang. Makasih ya, bener omonganmu. Simbah udah tua, nggak cocok sama jalur hutan. Balasku yang dengan sengaja menukar Simbah dengan motor Badrun agar dapat sampai ke desa lebih dulu. Aku pun gantian mendorong Simbah, sementara mereka mengatur napas setelah cukup panjang membantu motorku yang sempat mogok tak jauh sebelum sampai ke desa. Tiko mengajak kami untuk beristirahat di rumahnya, sebuah rumah yang cukup tua namun masih sangat terawat. Aku merasakan ada sesuatu yang melindungi rumah ini. Mungkin saja ini yang pernah diceritakan Tiko. Rumahmu adem Mas Tiko, ucapku. Iya Mas, padahal lama gak ditinggalin ya, tambah Badrun. Tiko mengambil dari dapur seteko air dan beberapa gelas untuk melepas dahaga kami setelah dikerjai oleh Simbah tadi. Selama ditinggal oleh keluarga, rumah ini dijagain sama Mbak Sagimin. Dia baik banget sama keluarga saya, jelas Tiko. Aku mengisi gelasku dengan air dari teko dan meneguk hingga habis. Tak selang berapa lama, dari luar terdengar suara seseorang mendekat dan masuk ke dalam rumah. Kulonun, ucap seorang bapak yang sudah cukup umur dengan membawa sebuah rantang. Walah Mbak Sagimin, gak usah repot-repot. Saya bisa masak atau cari makan sendiri, ucap Tiko.
Ndak repot kok mas. Tapi ya gini, cuma seadanya, ucap Mbak Sagimin. Aku pun membantu Mbak Sagimin mengambil rantangnya dan membawanya ke dapur. Mbak Sagimin ikut makan di sini ya, temenin kita, ajakku. Boleh mas, pasti banyak yang mau diobrolin, balasnya. Kami pun menggelar rantang yang dibawa Mbak Sagimin di tikar dan menikmati masakan istrinya itu bersama. Ini Mas Cahyo mbah, kami kenal di desa Bonomulyo. Mas Tiko mengenalkanku pada Mbak Sagimin. Kalau yang ini Badrun. Kalau yang ini nggak usah dikenalin. Mana mungkin saya lupa sama tukang ojek yang sempat bikin saya encok 3 hari, ucap Mbak Sagimin sambil bercanda. Ngapunten, maaf ya mbah, dulu saya kilap. Candaan ringan itu membuka perbincangan kami yang mulai mengarah pada permasalahan di desa ini. Tiko menceritakan kekagetannya saat malam pertama ia kembali ke desa. Mulai dari teror anak perempuan yang mendatangi rumahnya, hingga warga desa yang harus menghabisi sosok mengerikan itu dan membuangnya di sebuah sendang di dalam hutan. Sendang? Tanyaku penasaran. Itu sebuah sendang yang sudah lama sekali tidak digunakan oleh warga, Mas Cahyo, jelas Mbak Sagimin. Karena jauh dari desa, tanyaku. Mbak Sagimin menggeleng. Dulu dalam kurun waktu yang cukup lama, air dari sendang tua itu tiba-tiba mengeluarkan bau bangkai. Tak lama setelahnya, airnya menghitam dengan cepat. Berarti sebelumnya warga desa pernah menggunakan air dari sendang itu, Mbak? Tanya Tiko. Kalau Mas Tiko sadar, nama desa ini sebenarnya diambil dari nama sendang itu. Sebelumnya sendang itu disebut dengan Sendang Banyu Jiwo. Tapi setelah berubah seperti itu, leluhur saya mengganti nama sendang itu dengan nama Sendang Banyu Getih. Hal itu semata-mata karena bau sendang menyerupai aroma bangkai dan hitam, seolah tercampur darah yang pekat. Cerita Mbah Sagimin. Tiko mengangguk-angguk mendengarkan cerita Mbah Sagimin. Sepertinya ia juga baru tahu mengenai tentang sejarah nama desa ini. Lantas, apa hubungannya kejadian yang melanda desa ini dengan sendang itu, Mbah? Tanya Badrun. Kali ini Mbah Sagimin menghela napas sambil menggeleng. Ia meneguk segelas air di hadapannya, seolah cukup lelah dengan apa yang ia akan ceritakan. Mbah tidak tahu, Drun. Warga lain pun juga tidak tahu. Awalnya kami mengira semua kejadian itu tidak ada hubungannya dengan sendang itu. Sampai suatu ketika, ada seseorang yang mengerti menyarankan kami untuk membuang jasad anak-anak itu ke dalam sendang agar tidak bangkit lagi, ucap Mbak Sagimin. Maksudnya, bila tidak dibuang ke sendang, jasad itu bisa kembali utuh dan menyerang desa lagi. Ucapanku mencoba mengulang apa yang diceritakan Tiko sebelum ke desa ini. Benar mas, mungkin memang sulit dipercaya, tapi itu yang sebenarnya terjadi, ucap Mbak Sagimin. Aku bergidik ngeri mendengar kisah itu. Terlebih yang menjadi perantara untuk menyerang desa adalah sosok jasad anak kecil yang mungkin semasa hidupnya tidak berdosa. Tapi walau dibuang ke sendang itu, jasad itu akan tetap kembali ke desa itu juga kan? Tanyaku. Mbak Sagimin mengangguk. Orang pintar itu mengatakan ada waktu-waktu di mana sendang Banyu Getih kehilangan pesonanya. Di saat itulah seluruh jasad yang kami buang ke sendang itu akan kembali lagi ke desa seperti kemarin. Aku menjadi penasaran. Berarti sebenarnya warga desa sudah tahu bahwa sendang itu memiliki sesuatu yang tersembunyi. Berarti sebenarnya sendang Banyu Getih itu juga menyembunyikan sesuatu yang besar ya Mbah? Tanyaku. Itu juga masih menjadi misteri.
Tapi leluhur desa ini memerintahkan kami untuk menjauhi sendang itu. Menurutnya, sendang itu sudah cukup dikutuk dan bila masih digunakan akan membawa bencana untuk warga desa, ucapnya. Aku mencoba mengerti jawaban bahasa Gimin. Mungkin ia pun tidak mengetahui permasalahan yang pernah dihadapi oleh desa ini sebelum ia lahir. Aku menghela napas dan menghabiskan air putih di gelasku. Ya sudah, saat ini pilihannya hanya dua, Mas, ucapku pada Tiko. Menunggu tragedi itu lagi atau mencari petunjuk dengan mendatangi sendang. Badrun mengangguk setuju jawabanku. Menurut hitungan saya, kemungkinan serangan itu terjadi 2 minggu lagi, balas Bahasa Gimin. Mendengar ucapan Bahasa Gimin, Mas Tiko pun tidak banyak berpikir lagi. Kita ke sendang saja, nanti biar saya minta tolong Fajri buat nemenin, ucap Tiko. Hati-hati ya Mas, jangan berbuat yang aneh-aneh di sana. Walau sendang itu dikutuk, tempat itu tetaplah keramat, peringat Bahasa Gimin. Iya Mbah, saya mengerti, jawab Tiko. Mumpung hari masih siang, aku pun mengajak mereka untuk menunjukkan jalan menuju sendang yang mereka ceritakan tadi. Tiko pun mengenalkan kami dengan teman masa kecilnya yang bernama Fajri. Saya sudah beberapa kali ikut menangani serangan itu, Mas. Walau begitu, saya tetap tidak bisa terbiasa dengan jasad itu, ucap Fajri. Siapa yang terbiasa sama hal gituan, Mas? Tukang gali kubur aja nggak mungkin pernah terbiasa dengan jenazah, ucap Badrun. Fajri mengantar kami sembari bercerita mengenai kejadian yang menyerang desanya untuk pertama kali. Dia tidak bisa melupakan bagaimana histerisnya warga desa yang ketakutan, tangisan Pak Sukoco saat kematian anaknya, dan warga lain yang kehilangan anggota keluarganya. Mendengar kisah itu, aku sedikit merasa bersalah, tidak bisa mengetahui kejadian di desa ini lebih awal. Tapi setidaknya setelah ini, semoga aku bisa menyelesaikan kutukan ini agar warga desa Banyujiwo bisa hidup dengan tenang. Butuh sekitar setengah jam berjalan kaki melalui hutan yang cukup lebat untuk sampai ke sendang yang mereka ceritakan. Walau begitu, ada jalur yang tidak sengaja terbentuk oleh gerobak yang dibawa oleh warga desa untuk mengangkut jasad ke sendang itu. Benar ucapan warga desa, sendang ini sepertinya sama sekali tidak pantas disebut sendang. Pohon-pohon di sekitarnya terlihat kering dengan sisa daun yang layu, sementara bau menyengat tercium kami saat mulai mendekati tempat itu. Aku mengambil sedikit air dari permukaan sendang dan menciumnya. Entah mengapa aku merasakan ada yang memperhatikanku dari arah sendang. Jelas itu bukan sendang biasa. Gimana Mas Cahyo? Tanya Mas Tiko. Aku mencoba meletakkan tanganku ke permukaan sendang dan membacakan doa, mencoba untuk menyalurkan energi baik ke dalam sendang. Anehnya saat itu aku merasakan ada sesuatu di dalam sendang yang memberikan perlawanan. Benar, ada begitu banyak hal mengerikan di dasar sendang ini, ucapku. Terus gimana Mas Cahyo? Kita harus gimana? Tanya Fajri. Aku menggeleng dan meninggalkan sendang. Kita belum bisa melakukan apa-apa. Walau ada sesuatu di dasar sendang ini, tapi aku tidak bisa memastikan jika kutukan desa Banyujiwo berasal dari sendang ini. Jelasku. Setelah memeriksa beberapa tempat sekitar sendang, aku pun segera mengajak mereka kembali sebelum langit mulai gelap. Wajah mereka, Tiko dan yang lain, terlihat sedikit kecewa dengan jawabanku. Tapi sepertinya mereka juga mengerti bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Sinar rembulan memancar malu-malu di antara awan yang memenuhi langit malam. Purnama telah melewatkan pesonanya
beberapa malam yang lalu. Namun cahaya saat ini masih bisa menunjukkan warna dari dedaunan hutan tumbuh dengan lebat. Aku melangkah seorang diri, berusaha mengingat arah menuju sendang yang kami datangi tadi pagi. Bukan tanpa alasan, sesuatu di balik sendang itu bisa saja membahayakan Tiko dan yang lain. Seandainya saja aku salah bersikap. Sebaliknya, aku menyelidiki tentang sendang itu seorang diri. Berbeda dengan keadaan di siang hari tadi, ada sesuatu yang memperhatikanku sepanjang perjalanan menuju sendang. Sesekali aku menoleh ke beberapa sisi hutan. Hawa merinding seolah menyelimutiku dengan keberadaan sosok yang mencoba menyakitiku. Tepat saat melewati hutan, langkah pun terhenti. Ada sosok yang menghadangku tak jauh dari sisi sendang. Manusia, hewan, setan. Tidak, aku sama sekali tidak bisa memastikan. Yang terlihat di mataku saat itu, makhluk itu tengah meringkuk, menikmati bagian lengan manusia yang masih basah. Sepertinya ia mendapatkan bagian tubuh itu dari sendang yang berada di belakangnya. Sekali lagi ia menatapku dengan matanya yang merah buas. Aku tidak bisa memastikan makhluk itu mengenakan pakaian atau tidak. Namun hampir seluruh bagian tubuhnya tertutup oleh rambutnya yang begitu panjang. Kau penunggu sendang ini? Tanyaku mencoba membuka pembicaraan. Walaupun sosoknya mengerikan, aku tidak mau mengambil kesimpulan dulu mengenai makhluk itu. Ki Boyogaru, aku sing duwe kuwasa ning sendang iki, ucap makhluk itu setelah selesai menikmati santapannya. Jadi itu nama makhluk ini, sang penjaga sendang Banyu Getih. Ki Boyogandru. Aku mendekat ke arahnya, namun ia menatap dengan mengancam. Apa sing mbok gowo? Tanya Ki Boyogandru. Aku tidak mengerti apa yang ia maksud. Jelas aku tidak membawa apapun yang mungkin bisa mengancam dia selain Wanasura. Aku ora nggawa apa-apa Ki, balasku singkat. Ki Boyogandru menatapku dan berpaling meninggalkanku. Tunggu, teriakku. Ki Boyogandru tidak bergeming. Ia terus setengah merangkak ke arah sendang dan meninggalkanku. Aku mencoba mengejarnya, namun ia mengoleh dengan penuh amarah. Ora ono bayaran, ora ono sing iso tak kei, ucapnya yang ingin segera kembali ke dalam sendang. Urusanku dengannya belum selesai. Dengan spontan aku mengejarnya dan menarik lengannya untuk menjaganya kembali ke dalam sendang. Saya tidak mencari apapun Ki, balasku. Sepertinya perbuatanku membuatnya marah. Ia menatapku dengan tatapan mengerikan sembari mengeluarkan suara yang tertahan. Entah apa yang ia perbuat, tapi setelahnya tiba-tiba muncul berbagai sosok dari dalam sendang. Anak perempuan, persis seperti cerita Tiko dan warga desa. Banyak anak-anak dari berbagai umur merayap keluar dari dalam sendang dan mulai mengerumuni kami. Mengerikan, wujud mereka benar-benar mengerikan. Mereka benar-benar jenazah yang sudah membusuk dan membengkak di dalam air. Baunya begitu menyengat, namun masih ada perasaan tidak tega saat aku melihat wujud mereka yang masih anak-anak. Opo kowe sing dadi bayarane? Ucap Ki Boyogandru sembari menyeringai dari balik rambutnya yang menutup wajah. Merasakan ada bahaya, aku pun melepas genggamanku. Tapi kali ini berbalik Ki Boyogandru lah yang menarik lenganku. Aku pun berusaha melepaskannya secepat mungkin. Tapi ada sosok jasad anak-anak yang mendorongku dari belakang dan membuatku terjatuh ke dalam sendang itu bersama dengan Ki Boyogandru. Seharusnya pinggir sendang itu dangkal,
Namun entah mengapa, saat aku terjatuh, sendang itu terasa begitu dalam. Aku mencoba berenang ke permukaan, namun Ki Boyo Gandru masih mencoba menarikku ke dalam sendang. Aku menoleh ke arah Ki Boyo Gandru, berusaha melepaskan diri. Tapi hal yang mengagetkan terjadi lagi di hadapan mataku. Ki Boyo Gandru sudah berubah menjadi seekor buaya yang tubuhnya ditumbuhi bulu. Ekornya mengikat tubuhku dan menyeretku ke dasar sendang. Aku mencoba mengatur napas untuk menyelamatkan diri, tapi kekuatan Ki Boyo Gandru tidak main-main. Ketika aku bisa merasa melawan, ia semakin cepat menyeretku hingga dasar sendang hitam itu. Gila, aku mencoba membuka mata, melihat apa yang berada di bawah sana. Walau warna hitamnya semakin pekat, samar-samar aku masih melihat benda-benda yang mengambang di sekitarku. Saat itu aku menggapai sesuatu. Yang kudapat adalah tangan manusia yang sudah membusuk. Aku mencoba menoleh, sudah ada kepala manusia yang sudah terpisah dengan sebagian dagingnya yang sudah tidak menutupi tengkoraknya. Aku merasa mual. Jangan sampai aku membuka mulutku di dasar sendang ini. Dasar sendang ini dipenuhi oleh jasad-jasad manusia dan benda pusaka yang sudah berkarat. Tak tahan dengan hal yang menjijikkan di dasar sendang ini, aku pun berusaha memanggil Wanasura untuk merasuki tubuhku. Sayangnya di dasar sendang, aku tidak bisa memanggilnya dengan suara. Beruntung Wanasura tersadar dengan kondisiku saat ini. Ia pun merasuk ke kedua lengan dan kakiku dan memberikan kemampuan untuk mementalkan Ki Boyo Gandru menjauh dari tubuhku. Dengan sisa napas yang sedikit, aku menendang dasar sendang dengan kekuatan Wanasura dan melesat ke permukaan sendang. Secepat mungkin aku menjauh dari sendang dan memuntahkan semua rasa mual yang kudapatkan dari sendang. Aku mulai mencoba waspada dengan Ki Boyo Gandru dan sosok jasad hidup yang keluar dari sendang. Tapi saat itu mereka sudah tidak ada di sekitar sendang. Aku mengatur napas dan sedikit memeras baju dan sarungku. Walau tidak begitu kering, tapi setidaknya air dari sendang itu tidak terlalu membebani tubuhku. Ada perasaan janggal di dalam pikiranku saat ini. Sepertinya ada kegelisahan yang tidak dapat kujelaskan. Aku ingin duduk sebentar untuk bermeditasi menenangkan perasaan ini. Namun entah mengapa tiba-tiba Wanasura mengeram, seolah memberi tanda ada sesuatu yang berbahaya. Wres! Aku mendengar suara dari dalam hutan. Aku menoleh dan ternyata arahnya menjauh dari tempatku saat ini. Saat itulah aku mulai panik. Ternyata suara itu berasal dari salah satu jasad anak yang melangkah menuju desa. Dengan sekuat tenaga aku pun berlari melewati sosok itu dan beberapa sosok yang masih tertinggal di hutan. Namun samar-samar dari jauh aku mendengar teriakan warga desa yang tengah panik. Brak! Teriak Parji meletakkan jasad anak kecil ke dalam gerobak. Ini lebih banyak dari sebelumnya, teriak seorang warga yang memegang linggis. Seharusnya tidak ada serangan di malam ini. Bagaimana bisa? Bahasa Gimin berteriak bingung. Tolong, kulit istri saya membiru, teriak warga lain. Bawa ke balai desa, semua yang terluka bawa ke balai desa. Suasana desa itu begitu mencekam. Seingatku, aku hanya tenggelam selama beberapa menit di sendang itu. Tapi mengapa kejadian ini seolah sudah berjam-jam? Aku pun menoleh ke arah bulan dan benar saja bulan sudah bergeser cukup jauh dari saat terakhir kulihat. Dari mana Mas Cahyo? Tanya Mas Tiko yang menghampiriku dengan panik. Ada sebuah benda tumpul di genggamannya.
Aku belum berani untuk menjawab. Pemandangan di hadapanku saat ini begitu mengerikan. Jasad anak perempuan dibantai dengan begitu kejam oleh warga desa. Aku tahu mereka sedang membela diri, tapi tetap saja ini terlihat mengerikan. Saya mencoba mencari petunjuk dari sendang Mas Tiko. Saya tidak menyangka akan ada serangan di malam ini, ucapku. Kata Mbak Sagimin, seharusnya tidak, balas Mas Tiko. Mas Cahyo nggak ngapa-ngapain kan di sendang? Tanya Mas Fajri yang menghampiri kami. Aku berpikir sejenak, apa mungkin kedatanganku tadi membuat makhluk itu menyerang desa? Jika benar, berarti aku sudah ceroboh. Dengan segera aku menghampiri Mbak Sagimin dan warga desa. Di hadapanku, Mbak Sagimin mengayunkan kapaknya dan memecah kepala jasad anak itu. Awalnya aku ingin menghentikannya untuk menyerangnya lagi, tapi jasad itu malah menyeringai dan kembali tertawa. Mbah, apa tidak ada cara lain? Tanya aku. Tidak ada, kita harus memisahkan bagian tubuhnya agar tidak kembali berdiri, jelas Mbah Sagimin dengan tatapan yang dingin. Aku mencoba mencari petunjuk mengenai kejadian ini. Sebelum memutuskan membantu warga desa, mendadak aku teringat cerita Badrun tentang keberadaan desa lain di sekitar desa Banyujiwo. Aku baru tahu apa makhluk-makhluk ini hanya menyerang desa ini atau desa yang lain. Saat itu aku menarik Badrun untuk mengikutiku. Benar, ada desa lain dari desa Banyujiwo? Tanyaku. Iya mas, kenapa? Kita ke sana sekarang, perintahku dengan paksa. Terus warga desa gimana? Kita cuma sebentar, ada yang harus kupastikan. Badrun yang tidak mendapat pilihan akhirnya memutuskan untuk mengantarku ke desa terdekat. Memangnya ada apa Thomas? Desa lagi darurat kan? Tanya Badrun. Kapan Mas Badrun terakhir kali mengantar ke desa-desa itu? Tanyaku. Badrun sepertinya memilih untuk mengikuti kemauanku dulu. Untuk desa di hutan utara, saya masih sering mengantar. Ada 3 desa di sana, tapi yang di selatan bersisihan dengan hutan dari Banyujiwo. Saya lupa terakhir kali ke sana, ucapnya. Kita ke desa selatan, perintahku. Badrun pun melaju motornya dengan cepat dan membutuhkan waktu tidak sampai setengah jam untuk membawaku ke sebuah gapura, desa Sambigiri. Tepat saat sampai di desa ini, perasaanku menjadi tidak karuan. Aku berharap tebakanku salah, tapi padamnya lampu di semua rumah di desa ini membuat harapanku semakin pudar. Kok gelap ya? Ucap Badrun. Shh, hati-hati, usahakan jangan berisik, ucapku. Kami berjalan perlahan memasuki desa tersebut. Desa yang sangat tidak terawat. Sekitar rumah ditumbuhi rumput liar dan beberapa rumah sudah mulai ambruk. Desa ini sudah mati, ucapku. Badrun menatapku tidak percaya. Tidak mungkin mas, harusnya penduduk desa ini lebih banyak dari desa Banyujiwo, balas Badrun. Kau lihat sendiri, balasku. Badrun mengecek jendela-jendela rumah dan tidak menemukan siapapun ada di desa ini. Ia cukup kaget, namun pencarianku tidak hanya berhenti sampai di situ. Ada gerakan di belakang desa yang lebih padat dengan rumah-rumah yang sudah bobrok. Kami mengintip dari salah satu gang, dan apa yang terlihat di sana sudah benar-benar tidak bisa kumaafkan. Seluruh jasad warga desa tertumpuk di sebuah lapangan dengan jasad busuk anak-anak, persis seperti yang menyerang desa Banyujiwo, mengerubutinya dan memakan daging busuk itu dari jasad-jasad itu. Mas, itu semua warga desa? Tanya Badrun. Aku tidak mampu menjawab, tapi seketika kaki Badrun menjadi lemas dan hampir terjatuh. Dengan seluruh emosi yang membakar pikiranku, aku membacakan sebuah doa
untuk melindungiku dari makhluk-makhluk itu. Tunggu di motor, perintahku. Mau ngapain? Enggak usah banyak tanya. Badrun tidak bertanya lagi dan berlari dengan tertatih menuju ke tempat ia memarkirkan motornya. Aku menutup hidungku dengan sarung dan menerjang sosok jasad hidup itu. Pukulan demi pukulan kulancarkan untuk menarik perhatian mereka. Saat mereka merasakan bahaya, aku menorehkan kukuku pada lenganku dan meneteskan darah yang seharusnya mampu menarik perhatian mereka. Seketika wajah makhluk itu terlihat semakin buas dan haus darah. Mereka berlari kesetanan ke arah darah berada. Aku pun berlari dan menyusul Badrun secepat mungkin. Berangkat, kita kembali ke desa, perintahku. Badrun menyalakan motornya dengan berhati-hati. Namun ketika ia melihat puluhan sosok yang mengejarku di belakang, ia secepat mungkin mengambil posisi dan membawaku pergi. Mas Cahyo ngapain? Tanya Badrun selama di motor. Jangan terlalu cepat, perintahku. Tapi nanti bisa terkejar, balasnya. Aku terus berusaha meneteskan darahku di jalan untuk memastikan makhluk itu mengikutiku. Sementara itu, Badrun hanya mengeleng tanpa bisa menebak rencana gilaku. Tepat saat memasuki gerbang desa Banyujiwo, aku memerintahkan Fajri dan Badrun untuk menyiapkan kuburan yang pernah mereka gunakan untuk memakamkan jasad ini. Kalian dari mana? Tanya Mbah Sagimin. Badrun mengatur napasnya dan menceritakan apa yang ia lihat pada Mbah Sagimin. Sementara aku memastikan sosok yang masih jauh mengikuti kami dari belakang. Desa Sambigiri sudah mati. Semua jasad warga desa menjadi santapan setan-setan itu, ujarnya. Sejak kapan? Badrun mengeleng. Enggak tahu, tapi dari kondisi bangunan yang sudah rusak, mungkin sudah lebih dari setengah tahun. Mbah Sagimin terlihat kaget mendengar ucapan Badrun. Terus kita harus apa? Tanya Mbah Sagimin. Aku berbalik dan meminta Mbah Sagimin menjelaskan ke beberapa warga. Jangan buang jasad itu di sendang lagi. Kita kuburkan di pemakaman, ucapku. Tapi besok malam mereka akan kembali lagi, ucap Mbah Sagimin. Pokoknya jangan dibuang ke sendang, Pak. Lakukan dulu, perintahku. Mbah Sagimin berpikir sejenak. Ia terlihat masih ragu, tapi aku tidak mau menunggu lama. Kali ini aku memanggil Wanasura merasuk kedua tanganku, dan segera aku menghampiri satu persatu makhluk itu dan menghantamnya hingga terpental. Warga desa terlihat kaget dengan apa yang aku lakukan, tapi aku tidak peduli. Ada sesuatu yang berbahaya di sendang itu. Bila jasad ini kembali ke sana, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan cepat, seluruh mayat anak-anak yang menyerang desa terkapar satu di tempat dengan seranganku. Ikat dan bawa ke pemakaman, perintahku pada Badrun. Kali ini Mbah Sagimin ikut membantu Badrun. Sepertinya tindakanku barusan membuatnya sedikit percaya terhadapku. Benar, mau dimakamkan lagi nih Mbah? Tanya salah seorang warga. Untuk kali ini kita percayakan dulu pada bocah itu, ucap Mbah Sagimin. Saat mereka sudah mulai lega dengan mayat-mayat yang mulai habis, tiba-tiba muncul dari dalam sisi hutan makhluk serupa yang mengikutiku dari desa Sambigiri. Akhirnya datang, jawabku. Itu apa lagi? Tanya Mbah Sagimin. Mereka yang menghabisi warga desa Sambigiri, jelasku. Terus kenapa dibawa ke sini, Mas? Tiko pun mendekat dan kaget dengan itu semua. Beberapa warga desa juga tidak terima dengan apa yang kulakukan. Jangan sampai ada jasad yang tertinggal. Semua harus dimakamkan di satu tempat, perintahku tanpa mengindahkan keresahan mereka.
Dengan cepat aku kembali menghadapi mayat anak-anak yang mulai memasuki desa. Walaupun tidak setuju denganku, warga desa akhirnya ikut membantu menghabisi mereka satu persatu dengan bengisnya. Sebenarnya aku sedikit khawatir dengan cara warga desa ini, tapi sepertinya mereka tidak mempunyai pilihan lain. Butuh waktu cukup lama untuk membuat mereka terkapar hingga tidak berdaya. Beberapa bagian tubuh mereka pun terpisah oleh serangan warga. Tak tahu harus melawannya seperti apa lagi. Saat aku melihat bagian tubuh jasad itu, aku kembali teringat bagian tubuh mayat yang mengambang di sendang banyu getih tadi. Cukup ada perdebatan panjang di antara warga desa. Namun Mbah Sagimin dengan bantuan Tiko dan beberapa warga berhasil meyakinkan warga lainnya untuk tidak membuang jasad itu ke sendang banyu getih. Kami pun membawa jasad itu ke tanah pemakaman yang cukup luas. Hanya ada beberapa lubang yang tersedia di sana, tapi Fajri dan beberapa warga sedang berusaha menambah lubang lagi untuk jasad yang kami bawa. Tidak banyak pertanyaan dari warga desa saat kami semua menyediakan lubang untuk jasad-jasad itu. Walaupun sebenarnya aku yakin mereka masih khawatir dengan keputusan ini. Menjelang subuh kami pun berhasil menyiapkan liang kuburan untuk jasad-jasad itu dan menguburkannya. Mas, malam besok jasad-jasad ini akan kembali lagi mencari bagian tubuhnya dan kembali menyerang desa, tanya Tiko kepadaku. Sepertinya warga desa yang memintanya mengatakan hal itu kepadaku. Mungkin jasad-jasad ini akan bangkit lagi seperti cerita kalian. Tapi tenang, aku pastikan mereka tidak akan menyerang desa, ucapku mencoba menenangkan Tiko. Bagaimana Mas Cahyo yakin mereka tidak akan menyerang warga desa? Tanya Fajri yang masih menggenggam cangkul di tangannya. Saya akan tinggal di sini. Tidak akan saya biarkan jasad-jasad ini meninggalkan pemakaman ini, balasku. Fajri dan Tiko saling berpandangan. Maksudnya Mas Cahyo mau bermalam di sini? Sampai kapan Mas? Tiap malam jasad ini pasti akan bangkit, ucap Tiko khawatir. Tenang saja, tidak akan lama. Aku hanya berjaga di pemakaman ini sampai dia datang, balasku. Dia siapa? Tanya Tiko. Teman terbaikku yang lebih mengerti tentang masalah ini, Dananjaya Sambara. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.